Pendidikan bermutu untuk semua. Sebuah visi berkeadilan dan cita-cita mulia untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Saya ingin ambil bagian untuk mewujudkannya. Perkenalkan, saya Edi Susanto, guru SMP Negeri 8 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abad Lebatang Ilir. Angka kecil dapat saya mulai dari kelas matematika yang saya ampu. Situasi yang terjadi saat ini, minat dan motivasi belajar matematika murid masih rendah. Mereka cenderung cemas dan menganggap matematika sulit serta tidak menyenangkan. Bahkan, banyak yang belum memahami manfaat dan makna matematika dalam kehidupan mereka sehari-hari. Belajar matematika kian membosankan saat kegiatan kolaboratif dalam memecahkan masalah kurang efektif. Peran pembagian tugas dalam kelompok pun kurang dimengerti oleh murid. Saya merefleksikan bahwa pembelajaran yang monoton dan didominasi oleh guru yang hanya berfokus pada penyampaian materi serta latihan soal kurang memberikan dampak pada kualitas belajar murid. Saya perlu melakukan perbaikan proses pembelajaran di mana murid secara aktif dapat berkolaborasi secara efektif dalam kegiatan pemecahan masalah matematika yang kontekstual. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, saya menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya kemampuan aritmatika dasar, penalaran analitis, dan keterampilan pemecahan masalah. Selain itu, kemandirian belajar, penalaran kritis, kreativitas, cara berkomunikasi, kolaborasi, dan profil lulusan lainnya perlu dibudayakan agar menjadi karakter sejati mereka. Murid juga harus merasakan manfaat mempelajari matematika yang berdampak langsung pada kehidupan mereka sehari-hari. Tantangan terbesar adalah bagaimana budaya belajar yang terintegrasi pada kecakapan numerasi dapat menjadi tujuan utama dalam perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah. Kini, saatnya melakukan aksi nyata untuk mentransformasi pembelajaran di kelas saya. Kehadiran kurikulum merdeka memberikan ruang luas bagi murid untuk tumbuh menjadi pembelajar aktif. Pembelajaran mendalam menjadi angin segar dalam memuliakan murid. Pembelajaran mendalam menyediakan pengalaman belajar yang mendukung pemahaman mendalam, menstimulasi keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan mendorong penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Murid tidak hanya menghafal tetapi menerapkan dalam kehidupan. Pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam mencakup 3 tahap utama, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pada tahap memahami, murid membangun kesadaran terhadap tujuan pembelajaran dan aktif mengonstruksi pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Mereka dapat melakukan eksplorasi dan simulasi dengan menggunakan media interaktif digital seperti GeoGebra dan Canva AI. Murid secara aktif dapat membangun sendiri pemahaman konsep yang dipelajari, sehingga mereka dengan sendirinya dapat menemukan kembali materi atau konsep yang mereka pelajari. Peran guru hanya memfasilitasi dan membimbing mereka sehingga mereka dapat menemukan konsep yang mereka pelajari dengan sendirinya. Media digital yang dipilih secara selektif merupakan alat digital matematika dinamis yang mampu memvisualisasikan dan mengonstruksi konsep matematika serta dapat meningkatkan pemahaman, minat, dan motivasi belajar matematika. Murid dapat mengatur sendiri bentuk geometris dan aljabar serta menganalisis tampilan visual yang dihasilkan. Pada akhirnya, murid dapat menemukan kembali konsep matematika yang dipelajari secara mandiri. Media interaktif lainnya dipilih untuk menjadi sumber belajar yang mudah diakses di gawai, sehingga murid dapat mengulas materi yang dipelajari di rumah. Murid juga dapat mengerjakan kuis atau asesmen dengan umpan balik yang cepat. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih menggembirakan saat momen aha itu terjadi pada proses pembelajaran. Tahapan ini menjadi dasar untuk mengaplikasi pengetahuan dalam situasi kontekstual atau tahapan selanjutnya. Tahapan ini, murid juga diberikan pilihan untuk menggunakan alat peraga lainnya. Pada tahap mengaplikasi, murid bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan masalah melalui proyek lapangan. Guru dan murid bersama-sama merumuskan rubrik keberhasilan pembelajaran. Murid merancang pertanyaan penyelidikan sendiri berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Misalnya, mereka mengukur benda di sekitar sekolah
dan melakukan wawancara kepada mitra pembelajaran yang relevan dengan konsep atau materi yang dipelajari. Kegiatan ini juga bersifat kontekstual dan memberikan pengalaman nyata. Mereka juga dapat mengembangkan solusi kreatif dengan membuat taman numerasi, tempat belajar sekaligus bermain saat waktu luang di sekolah. Ide-ide kreatif murid dapat lebih mudah distimulasi dengan kegiatan yang mengarahkan mereka untuk menyelesaikan masalah secara kontekstual. Solusi dari masalah yang dipecahkan yang dikemas dalam praktik pedagogis berupa proyek lapangan menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan secara berkelanjutan serta mendukung proses pembelajaran di luar kelas matematika. Dengan adanya fasilitas berupa taman numerasi, murid dapat terus belajar sambil bermain di lingkungan sekolah dengan lebih seru, menantang, dan mengembirakan. Pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna bagi mereka. Murid dapat menemukan makna pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Murid juga dapat menggali lebih dalam terapan ilmu matematika yang dekat dengan mereka. Misalnya dengan melakukan wawancara kepada tukang bangunan. Murid dapat mengetahui relevansi matematika dalam konstruksi bangunan sehingga bangunan yang dibuat menjadi lebih kokoh. Murid dapat mengapresiasi pekerjaan mereka bahwa dalam setiap proses pembangunan membutuhkan perhitungan yang rinci dan melibatkan matematika. Pada tahap merefleksi, guru dan murid meninjau ulang proses pembelajaran. Murid menulis jurnal reflektif berisi kekuatan, tantangan, dan hal-hal yang perlu diperbaiki dari proses sebelumnya. Guru pun mencatat aspek yang perlu ditingkatkan, misalnya ketelitian dalam mengukur atau kejelasan pertanyaan wawancara agar tidak berulang. Refleksi ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Murid dan guru melakukan proses asesmen formatif. Murid melakukan penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman. Pada bagian akhir pembelajaran, guru dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengukur capaian tujuan pembelajaran sebagai asesmen sumatif. Misalnya dengan menggunakan aplikasi atau platform Wayground, sehingga kegiatan asesmen menjadi lebih menyenangkan dan mendapatkan hasil analisis secara cepat. Guru juga dapat menggunakan hasil analisis tersebut untuk melihat perkembangan belajar murid. Praktik baik pembelajaran mendalam ini saya refleksikan secara berkelanjutan bersama rekan guru dalam komunitas belajar sekolah. Praktik baik ini juga bisa menjadi inspirasi untuk guru lain sehingga menjadi budaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya memimpin kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain serta menjadi narasumber pelatihan pembelajaran mendalam, misalnya kegiatan in-house training di sekolah saya sendiri. Saya juga menyebarkan praktik baik pada kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam yang diikuti SMP sasaran di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Langkah kecil yang dimulai dari ruang kelas dapat berdampak luas. Kolaborasi adalah kunci untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.